Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab BES, Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali dapat kesempatan belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus urapi kami supaya kami mampu menangkap maksud kebenaran firman-Mu, terlebih juga dimampukan melakukan semua yang Tuhan mau, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kami boleh menyenangkan hati-Mu karena kami melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan memberkati jalannya acara ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kali ini berjumpa lagi dalam program Biblical Enlightening Study Training dalam episode misiologi, dan kita sampai pada seri tujuan dan hakikat utama daripada misi. Tujuan dan hakikat utama daripada misi. Misi kita tahu adalah hati Tuhan, tetapi kita juga harus tahu bahwa di dalam misi itu, ketika itu adalah kehendak Tuhan, hati Tuhan, ada tujuan-tujuan yang harus kita juga luruskan agar tujuan yang terbangun ini sesuai dengan tujuan Tuhan. Untuk itu kita akan lihat materi kita. Tujuan daripada misi setelah itu adalah kita mengumpulkan semua warga kerajaan Allah. Markus pasal 1 ayat yang ke-14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat ini ditulis ketika terjadi bahwa Yohanes sudah ditangkap. Sehubungan Yohanes menegur penguasa saat itu, Herodes itu loh, karena perbuatan dosanya, akhirnya Yohanes ini ditangkap. Padahal Yohanes itu adalah orang yang melakukan misi, menyampaikan Injil kerajaan Allah. Yohaneslah yang menegur orang-orang yang ada saat itu. Lewat Yohanes, mereka ini ditata melewat Yohanes, mereka itu lagi diarahkan lagi jalannya supaya tidak salah. Tetapi dunia malah menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara karena Yohanes menyampaikan sesuatu yang tidak seperti dunia mau. Yohanes menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan dunia yang saat itu terjadi. Tetapi penangkapan Yohanes tidak serta-merta membuat Yesus yang hadir setelahnya menjadi kecil hati. Yesus yang menjadi akhirnya gentar gitu. Malah tugas pelayanan yang sudah dirintis oleh Yohanes diteruskan lagi oleh Yesus. Karena Yesus tahu inilah saatnya warga-warga kerajaan surga ini harus dikumpulkan kembali untuk ditata lagi jalan hidupnya, untuk diarahkan lagi, untuk dijadikan mengerti supaya mereka tahu bahwa sesungguhnya inilah yang harus dilakukan, yaitu misi memberitakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sudah dekat, sehingga kedatangan Yesus saat itu yang meneruskan misi yang sudah dilakukan oleh Yohanes, meneruskan ini supaya orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah ini menyadari bahwa pengumpulan itu terjadi. Sekarang jadi yang namanya warga kerajaan surga dalam suatu lingkupan yang namanya gereja. Dan di situ diajar, ayo bertobat dan percaya kepada Injil. Karena waktunya sudah dekat, waktunya sudah genap, bahkan sebentar lagi dan tidak ada waktu lagi, bahkan tidak akan ada penundaan lagi, akan ada yang namanya penghakiman. Dan kalau hakim itu datang, semuanya sudah tidak bisa diulang, semuanya tidak bisa dirubah lagi. Nah, itu semua bisa dilakukan oleh Yesus, memberi contoh kepada kita lewat misi. Dan sekarang ini kalau Yesus sudah naik ke surga, misi itu ada di dalam hidup kita. Kita yang haruskan meneruskan misi ini. Yesus mengumpulkan semua orang-orang yang menjadi kerajaan surga lewat misi yang dia lakukan. Berikutnya, bahkan tujuan misi juga tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 23-25. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria
dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Inilah misi yang dilakukan Yesus. Yesus datang, berjalan, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, keluar desa masuk kota, keluar kota masuk desa, bahkan masuk keluar rumah ibadat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan sementara dia memberitakan, ada tanda-tanda mujizat yang menyertai Yesus. Dia menyembuhkan penyakit, melenyapkan kelemahan dalam bangsa itu, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit ayan, orang yang sakit lumpuh. Sehingga akhirnya dari misi Yesus itu berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Orang datang, dan ini adalah pengumpulan kerajaan sorga. Tapi ingat bahwa tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan sekedar menyembuhkan orang sakit, bukan cuma membangkitkan orang mati, supaya menimbulkan kesadaran bahwa sesungguhnya yang mereka perlukan bukan kesembuhan jasmani, tapi yang paling mereka butuhkan adalah pengampunan dosa, kesembuhan batin ini loh. Sehingga akhirnya Yesus itu menyertai dalam misinya ini tanda-tanda mujizat, tapi lebih banyak dari hal itu dia mengajar, dia menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Itu yang harus dia kerjakan sehingga orang boleh sembuh fisiknya. Tapi jangan lupa tanamkan juga kebenaran bahwa mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus kita lakukan di dalam misi. Karena banyak kali orang-orang itu di dalam misi, mereka lupa, mereka cuma minta kepada Tuhan menyertai misinya supaya tangannya ini menjadi alat Tuhan, mengeluarkan mujizat, mengeluarkan supranatural. Memang banyak orang datang, banyak orang berkerumun kepada dia, tapi dia cuma menyembuhkan orang dari sisi fisik, lupa untuk membawa orang dikenalkan kepada Kristus. Akhirnya orang kagum kepada dia, tapi lupa membuat orang kagum kepada Kristus. Nah, ini juga yang harus kita benahi. Mengumpulkan kerajaan sorga itu betul, tapi setelah dikumpulkan, dididik, diajar, diarahkan, supaya mengerti bahwa keselamatan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan itu yang harus mereka kejar, itu yang harus mereka cari. Bukan cuma sekedar kesembuhan jasmani, bukan cuma sekedar kesembuhan badan ini saja. Orang sembuh pasti juga akan mati. Bahkan orang yang bangkit dari kematian pun seperti Lazarus tetap akan mati. Tapi yang paling penting adalah ketika orang itu terima Yesus Kristus sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Memang orang itu mati, tapi dia tidak mati kekal. Dia akan menerima keselamatan, akan menerima kehidupan di sorga. Dan itulah berita Injil, itulah misi tujuan yang harus kita lakukan. Dan Yesus sudah memberi contoh, mengumpulkan dan diajar. Begitu juga dengan kita, kalau kita bisa mengumpulkan orang-orang itu, bahkan ada tanda-tanda mujizat yang terjadi, kita juga harus lakukan juga lewat pengajaran-pengajaran supaya fokusnya tidak salah di dalam bermisi ini. Lalu berikutnya lagi, bahwa tujuan daripada misi itu pertobatan orang-orang yang belum percaya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah adalah misi kita, ini adalah tujuan misi yang sesungguhnya. Membawa orang-orang kepada kebenaran yang hakiki, membawa kepada kebenaran yang hakikatnya lewat Yesus Kristuslah keselamatan itu ada. Bukan cuma sekedar menyembuhkan fisik, bukan cuma sekedar menghilangkan sakit penyakit, bahkan juga bukan sekedar mengusir setan, tapi yang paling penting memperkenalkan Yesus kepada mereka. Karena ada banyak orang sekarang mengikut Yesus karena mereka berkonsep Yesus itu jalan keluar untuk problem masalahnya. Yesus itu tabib yang ajaib, sehingga melewat Yesuslah penyakit disembuhkan. Yesus itu adalah sumber berkat-berkat yang ada. Sehingga ketika dia mengikuti Yesus, bukan berkat rohani yang dia pegang, dia malah berkat jasmani lah yang dia kejar. Sampai akhirnya mereka lupa, mereka akhirnya mengejar Yesus karena mereka punya kebutuhan jasmani. Sehingga mereka sampai akhirnya salah jalan. Bahkan ketika itu ada orang-orang yang menganggap bahwa mengikut Yesus itu pasti akan kaya. Mengikut Yesus itu akan membuat mereka itu hidup dalam kesejahteraan yang dalam rupa fisikal belaka. Mereka sehingga akhirnya salah fokus. Ini menjadi tujuan misi kita. Membuat orang percaya menjadi mengalihkan kepercayaan ini kepada kepercayaan yang lebih benar lagi, yaitu orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus meningkatkan imannya, tidak lagi menghiraukan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, tapi mengejar kebenaran yang hakiki. Tapi juga membuat orang-orang yang belum percaya untuk menjadi percaya kepada Yesus lewat mujizat-mujizat, lewat pertolongan. Tapi sesudah itu meningkatkan lagi iman percaya mereka. Supaya mereka itu makin hari seperti firman Tuhan ngomong, diperbarui sehari demi sehari. Sehingga akhirnya mereka sampai kepada pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus yang sudah rela mati untuk menebus dosa mereka. Inilah tujuan misi yang sesungguhnya. Jangan salah Allah, jangan salah sasaran, jangan salah tujuan. Karena akhirnya malah membuat orang mencari Yesus bukan karena Yesusnya, tetapi mencari Yesus karena kesembuhannya, karena berkatnya, karena pertolongannya. Yang kita tahu kalau bahasa kita sehari-hari, mencari Yesus karena mujizatnya, bukan pribadinya. Lewat misilah kita harus menata kembali tujuan kita, supaya kita juga sama seperti Yesus. Tujuannya adalah membuat orang tidak percaya menjadi percaya, membuat orang yang belum bertobat menjadi bertobat, membuat orang yang belum mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus, akhirnya menerima Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah tujuan misi, sehingga kita menjadi orang-orang bisa sejalan dengan hatinya Tuhan. Berikutnya lagi dikatakan bahwa dari tujuan misi ini membuat pertobatan orang-orang yang belum percaya juga tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini yang harus juga menjadi tujuan misi kita. Bahwa kita harus membawa orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi tahu bahwa sesungguhnya di dalam Yesuslah ada pengampunan dosa. Seringkali kalau kita dapati di dunia ini kan orang-orang dunia itu kan bicaranya begini. Masa sih tinggal percaya kepada Yesus saja kita ini lalu mendapat pengampunan dosa. Kalau kita percaya dan mengakui dosa kita dan meninggalkan dosa-dosa kita di dalam nama Yesus, kita akan terima pengampunan. Itu memang kebenaran. Karena memang Yesus sendiri yang adalah Tuhan pemilik kerajaan surga itu membuat aturan seperti itu. Bahkan dia sendiri bicara dalam ayat-ayat yang lain bahwa tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat dia. Sehingga kebenaran inilah yang harusnya kita pegang. Perkara kita mulai diganggu, masa cuma itu? Masa cuma itu? Kalau memang yang punya surga membuat aturan seperti itu, nah kita mau diperberat lagi ke aturannya? Bukankah ini suatu berita yang baik? Berita yang menyenangkan, berita yang membuat kita ini rasanya hanya percaya, hanya beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita bisa diselamatkan. Dia memang itu.
Nah, kita kenapa harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang memberatkan sampai akhirnya kita sendiri kesulitan? Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah tujuan misi, membuat orang-orang yakin bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Sehingga lewat itu cukup, tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa membuat kita terhentar sampai masuk surga. Hanya melalui Yesus satu-satunya jalan keluar. Satu-satunya jalan keselamatan. Kita bisa ketemu Yesus. Dan inilah yang harus kita bawa dalam misi kita. Supaya orang yang belum percaya bisa menjadi percaya. Berikutnya. Bahkan tujuan misi, selain membuat orang-orang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus, menjadikan orang yang sudah percaya ini menjadi murid. Tujuan misi menjadikan murid Kristus. Itu tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26 sampai 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ayat ini seringkali kalau kita cuma artikan secara letterleks, itu malah menjadi bumerang kan. Waduh, berarti saya ini disuruh membenci bapak, suruh membenci ibu, suruh membenci suamiku, suruh membenci istriku, suruh membenci anak-anakku, suruh membenci saudara-saudaraku sendiri, bahkan suruh membenci diriku sendiri. Karena kalimatnya kan membenci. Nah, kalau kita cuma mentafsir ayat ini dengan cuma letterlek seperti itu, kita pasti akan menolak Injil gitu, saudara. Tapi artinya ini tuh begini loh, saudara. Artinya membenci tuh misalnya kita ini punya tugas gitu sebagai tentara. Suatu ketika tugas kita sudah selesai, kita pulang ke rumah kan. Lalu ketika kita pulang ke rumah setelah misi itu selesai, kita ketemu dengan anak dan istri. Lalu ketika ketemu anak istri, pasti mereka juga seneng. Anak kita merangkul kita, dia kita gendong, kita sayang-sayang. Sudah berapa lama kan kita tidak ketemu. Kita pasti kalau ditanya, kamu cinta anakmu enggak? Oh, pastilah, saya sangat sayang anak ini, saya sangat cinta anak ini. Makanya ketika pulang saudara gendong gitu ya, saudara sayang-sayang. Tapi tiba-tiba sementara saudara masih belum tuntas dengan rindu saudara belum puas melampiaskan cinta saudara, tiba-tiba komandan ini memberitahu, "Oi, ayo berangkat ke medan perang lagi." Ternyata ada musuh lagi yang datang, yang lagi menyerbu negara kita. Dan kita kalau tentara, bagaimana respon kita ketika diberitahu dan disuruh komandan kita untuk keluar berperang lagi? Tentu kalau tentara yang baik, tentara yang benar, dia akan pasti merespon, "Siap komandan, saya akan belajar." Walaupun kita ini masih cinta istri anak kita. Kita masih sayang dengan anak-anak kita kan, belum puas begitu loh. Tapi kan ada musuh yang lagi mengancam keselamatan negara, kita pasti akan segera berangkat kalau kita selaku tentara yang baik. Kenapa kok berangkat? Karena memang kita tahu kalau misalnya kita membangkang, kita tidak berangkat. Memang kita puas-puaskan dengan istri kita puas-puaskan dengan anak kita timang-timangan, kita lupa bahwa ada musuh yang lagi mengancam. Kalau kita lalai, orang yang kita sayangi malah bisa juga akan terbunuh oleh musuh itu. Bahkan kita juga yang lagi tidak siap ini karena lagi masih sayang-sayang dengan anak, kita akan juga mati. Makanya ketika ada perintah itu, walaupun kita sayang anak, walaupun kita sayang istri, walaupun mungkin kita mau berangkat itu anak-anak mungkin menangis kita, "Papa, kok cepat sekali saya Papa." Mungkin istri kita juga, orang tua kita, siapapun yang sayang kita pasti misalnya masih dengan berat hati melepas kita ya. Tapi tetap kan kita akan lebih mengutamakan. Ini namanya prioritas. Bukan berarti membenci itu membenci apa ada yang tertulis benci gitu, enggak. Tapi kita harus tahu prioritas yang ada. Karena ketika kita ini berangkat ke medan perang dengan kondisi siap, bukankah itu juga kita menunjukkan kita ini sayang anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, keluarga kita. Karena dengan kita menghalau musuh itu dan musuh itu tidak menjadi gangguan lagi, bukankah kita bisa kembali lagi ke anak, istri, keluarga kita dengan lebih aman lagi. Karena kita ngerti
prioritas, begitu loh. Nah, hari ini kalau kita tahu tentang ayat ini, biar kiranya misi ini menjadikan orang-orang itu sadar akan prioritasnya. Memang kita harus sayang anak istri, tidak mungkin. Orang Yesus sendiri aja mengajar kita, kalau ditampar kiri, kasihkan pipi kananmu. Masa kita disuruh membenci, ini berarti harus benci, harus tidak boleh mengasihi. Salah kalau kita menerjemahkan seperti ini. Ini ngomong tentang prioritas. Kita aja kalau kita berangkat kerja, mungkin anak-anak kita masih berkelahi, "Papa jangan kerja, Papa aku mau ikut, Papa." Pasti kita ngomong, "Nah, kamu di rumah saja. Papa ini kerja untuk dapat uang, untuk dapat nafkah. Karena ini bentuk cinta Papa kepada kalian. Papa akan pulang bawa nafkah itu untuk membesarkan kalian, untuk membiayai kalian. Ini bentuk cinta Papa kepada kalian." Artinya kita tahu prioritas, makanya walaupun anak itu nangis, berkelayut di kaki kita pun, kita dengan serta-merta agak kita paksa gitu, kita tinggalkan anak itu. Kenapa? Bukan berarti kita benci. Tapi kita tahu ada prioritas yang lain yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kita mengasihi anak kita. Lebih dari sekedar membiarkan anak kita itu berkelayut terus sampai kita akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu malah orang yang salah, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti prioritas. Nah, hari ini ayat yang kita baca adalah berbicara tentang prioritas. Sehingga lewat misi, ayo kita kembalikan orang-orang yang menjadi sasaran misi kita, supaya mereka juga tahu tentang prioritas yang harus mereka utamakan, mengerti apa yang harus mereka dahulukan, sehingga tidak serta-merta asal comot ayat lalu ngomong, "Oh, memang ayat ini membingungkan, memang ajaran Kristus ini tidak konsisten." Kristus bukan seperti itu kalau kita mentafsirkan ayatnya. Tapi dengan ini kita jadi mengerti, ini loh yang harus kita lakukan, bahwa kita tahu tentang prioritas yang harus kita kerjakan. Lewat misi, prioritas-prioritas itu akan terbangun, dan orang tahu memilih mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus jadi nomor 2, mana yang harus jadi nomor 3. Tapi semuanya tetap dalam koridor tanggung jawab kita selaku orang-orang yang menerima misi daripada Tuhan. Lanjutnya, tujuan misi menjadikan orang-orang itu murid Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan Lukas pasal 6 ayat yang ke-40, ayat yang Yohanes pasal 8 yang 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yesus mengendaki bahwa banyak orang menjadi murid. Dan kejadian kegiatan ini bisa kita lakukan ketika kita ini memakai misi. Dan melewat misilah orang-orang itu kita bentuk, kita sadarkan kembali. Ayo kita lakukan firman. Ayo kita tinggal di dalam firman. Kalau kita hidup di dalam firman. Karena lewat inilah kita benar-benar menjadi murid Yesus. Dan ini bisa kita jangkau, kita lakukan lewat misi. Lewat misi kita menyadarkan orang, lewat misi kita membuat orang itu mengerti bahwa tinggal di dalam Tuhan itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu adalah murid Yesus yang kita bisa bentuk lewat misi. Bahkan Lukas pasal 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Ini artinya adalah guru yang baik itu adalah guru yang bisa mentransfer ilmunya, yang bisa memindahkan pengetahuannya kepada muridnya, sampai akhirnya muridnya bisa selevel dengan gurunya. Artinya bahwa dia bisa menciptakan guru-guru yang baru lewat murid yang dia didik. Dan itu bisa kita lakukan lewat misi. Kalau kita lewat misi, jadi misi yang baik, kita ini harus bisa membuat orang-orang kita misi menjadi seorang misionaris juga seperti kita. Guru yang baik adalah bisa menciptakan murid yang seperti gurunya. Tapi dunia lupa. Dunia ini tak ubahnya seperti kalau kita lihat di film-film itu ya. Seperti perkumpulan persilatan itu. Seorang guru silat itu punya 10 ilmu. Dan murid-muridnya diajari ilmu-ilmunya. Tapi dia mengajarinya tidak semuanya.
Dia cuma ajari 9. 9 ilmu itu diajari karena yang satu tuh dia tahan. Kenapa? Karena satu ilmu itu dia berkonsep begini. Nanti jangan-jangan kalau aku ajarkan 10 ilmuku, mereka hebat, mereka lawan aku kalah. Nanti perguruanku mereka ambil. Ini namanya guru takut untuk menciptakan murid yang hebat. Guru ini guru pengecut. Guru yang tidak berani tampil membuat muridnya lebih baik daripada dia. Sehingga akhirnya murid itu cuma punya 9. Dia yang punya 10 ilmu, dia punya 9. Lalu ketika sang murid itu punya murid lagi, yaitu cucunya sang guru ini, cucu murid. Nanti jadinya ilmunya 8. Turun lagi ilmunya 7. Turun lagi ilmunya 6. Lama-lama perguruan itu tidak dipandang orang karena murid-muridnya tidak hebat. Yang hebat cuma dia, padahal dia tahu sebentar lagi dia juga harus lengser karena umur. Sebentar lagi posisinya dia harus diganti orang lain karena memang usia tidak bisa direm, tidak bisa ditahan. Nah, oleh sebab itu kalau kita selaku guru yang baik, kita harus berani mendidik orang lain, bahkan akhirnya sampai menjadi seperti Yesus, seperti guru itu sendiri. Nah, ini yang lupa oleh gereja, oleh orang-orang untuk menyampaikannya. Sampai akhirnya ketika ada orang-orang yang mulai punya kapasitas naik, kita lihat, wih ini bahaya ini ancaman ini nanti jadi kompetitor saya ini. Oh, mulai kita tekan, kita buntu jalannya, kita tidak beri jam, kita tidak beri kesempatan. Alangkah piciknya kita. Padahal tujuan misi itu adalah menjadikan orang-orang ini menjadi murid Kristus. Sehingga kalau guru yang baik, kita ini harus menjadikan murid-murid ini juga selevel dengan guru. Sehingga akhirnya itulah yang harus kita sadari. Tujuan kita membentuk banyak orang menjadi murid Kristus. Akhirnya menjadi setara dengan Kristus sendiri. Itulah yang artinya mengkristuskan orang. Itu tujuan daripada misi. Jangan cuma sekedar mengkristenkan orang. Karena kalau cuma mengkristenkan orang, dia menjadi fanatik tentang agamanya. Tapi karakter-karakter Kristus dia tidak punyai. Tetapi kalau mengkristuskan orang lewat misi, sehingga karakter Kristus itu bisa muncul dari orang-orang itu tandanya tujuan misi kita sejalan dengan Kristus. Berikutnya, tujuan misi adalah membangun gereja Kristus. Berikutnya ada tujuan lagi selain tadi memuridkan, sekarang membangun gereja Kristus. Gereja yang adalah tubuh Kristus ini. Bukan gereja fisik ya. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun, Yesus ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Petrus sampai pada suatu saat mengeluarkan statement kesaksian. Menurut kamu, Petrus, siapa aku ini? Lalu Petrus itu jawab, Guru, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu sang guru ngomong, yang kamu omongkan ini bukan hasil pikiranmu, bukan hasil perenunganmu, tapi hasil dari Roh Kudus yang memberi penerangan dalam hidupmu. Sehingga akhirnya kamu tahu bahwa aku ini adalah Mesias. Oleh sebab itu, atas dasar hidupmu inilah kamu ini akan menjadi salah satu sokoh guru, akan menjadi dasar untuk didirikannya banyak orang-orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita tahu bahwa Petrus itu juga sama seperti kita. Orang yang juga punya kelemahan, orang yang juga punya keterbatasan, orang yang juga punya emosional. Tapi sekali lagi, lewat Petruslah nama Yesus itu tersebar luar. Nah, lewat Petruslah gereja Tuhan yang ada, yang kita ini adalah percaya ini, menjadi akhirnya terbangun. Kabar tentang Injil sampai di mana-mana. Bahkan hari ini kalau kita ada di negara kita ini negara kita ini bisa terima Injil karena juga ada orang-orang seperti Petrus yang mau bermisi, yang mau melakukan tugas pekabaran Injil yang menjadi dasar untuk menyampaikan kasih Kristus kepada banyak orang. Sehingga akhirnya misi harus memunculkan orang-orang juga seperti karakter Petrus ini yang punya kemampuan berani untuk menegakkan kebenaran ini. Dan biar kiranya lewat misi kita
pembangunan gereja itu bisa dimulai. Akan banyak orang-orang yang baru, petobat-petobat yang baru. Mereka membuka hatinya, memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan akhirnya itu tujuan misi yang sesungguhnya, membangun gereja Kristus. Berikutnya, tujuan misi tetap membangun gereja Kristus juga tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri satu anggota, tetapi banyak anggota. Nah, misi ini harus kita lakukan dengan satu tujuan, menyadarkan banyak orang-orang ini bahwa kita semua ini satu kolega, kita semua ini satu teamwork, kita semua ini adalah orang-orang yang mengerti bahwa kita ini saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mantap, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hina, karena semuanya ini anggota satu tubuh. Dan itu bisa kita sampaikan lewat misi. Lewat misilah kita menjadikan diri kita ini orang-orang yang memahami. Kita semua ini teman-teman sekerja, teman-teman yang dalam satu perusahaan kerajaan sorga namanya, yaitu membangun tubuh Kristus yang banyak ini. Karena sekarang ini ada orang merasa gelar teologinya banyak, STH, MTH, DTH, lalu mulai memandang orang-orang yang belum punya ini gelar ini, oh ini masih belum layak, oh ini belum bisa, oh itu belum mampu, karena dia mengukur dengan dirinya. Tapi sesungguhnya siapa kita semua ini? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa mempunyai kesadaran ini? Lewat misilah kita menyadarkan banyak orang. Ayo, jangan lupa kita ini satu tubuh, saling melengkapi, saling menolong, saling membantu supaya terjadi suatu sinergi yang hebat. Contoh satu tubuh itu simpel loh saudara. Ketika di kepala kita ini ada kotoran atau ada nyamuk lah. Nyamuk itu hinggap di dahi kita. Lalu gigit dahi kita, kan begitu. Tentunya kan yang sakit dahi toh. Tapi kenapa kok yang lihat mata, lalu mata ini lamporan ke otak, lalu otaknya itu memberi perintah lewat otot supaya tangan kita menepuk nyamuk yang di jidat kita. Apa urusannya telinga? Apa urusannya mata tidak digigit? Apa urusannya tangan juga tidak digigit? Tapi itulah sinergi. Begitu rasa sakit ini di kepala, seluruh tubuh ini mulai dari jempol kaki sampai ujung rambut kita rasa sakit semua. Karena kita memang satu tubuh. Dan kesadaran ini harus dibangun dalam setiap orang. Dan itu bisa kita capai lewat misi. Oleh sebab itu, biar kiranya misi kita membangunkan orang, menyadarkan orang bahwa kita semua adalah satu tubuh. Supaya kita bisa bersinergi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan saling menguatkan, saling menolong, saling membangun sehingga menjadi satu tatanan tubuh yang utuh. Oleh sebab itu saudara, sekarang kalau kita mengerti lewat misi, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya, menjadikan orang percaya itu murid-murid Yesus. Lalu murid-murid yang sudah terbentuk ini menjadi seperti tubuh Kristus yang utuh. Itu semua bisa kita lakukan ketika kita menjadikan misi itu tujuan-tujuan yang seperti firman Tuhan ajarkan. Sebab itu jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Karena kita tahu ketika kita bermisi dengan tujuan yang seperti Tuhan ajar, kita akan menjadi alat-alat Tuhan. Dan kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat firman yang kami dengar, lewat pengajaran pendalaman Alkitab yang kami dengar hari ini, kami sekarang tahu bahwa sesungguhnya hidup kami ini adalah hidup bermisi. Oleh sebab itu tujuan-tujuan misi ini harus kami mengerti
supaya ketika kami bermisi kami tidak salah jalan, ketika kami bermisi kami tidak memakai selera kami sendiri, ketika kami bermisi kami tidak mencari keuntungan pribadi, karena kami benar-benar bermisi, karena kami rindu bisa membuat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi orang yang percaya, membuat orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus menjadi orang-orang yang menerima Yesus, membuat orang-orang yang berdosa bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Setelah itu kami juga mau membuat orang-orang yang sudah bertobat ini menjadi murid-murid Tuhan. Sampai akhirnya semangat menjadi murid Tuhan ini membuat mereka meneladani Sang Guru Agung yang yaitu Yesus Kristus sendiri. Supaya mereka juga bermisi membuat suatu gerakan sampai akhirnya banyak orang yang terbangun menjadi suatu tatanan tubuh Kristus. Sehingga macam-macam murid ini dengan macam-macam skill, macam-macam keahlian, macam-macam latar belakang, macam-macam pendidikan, macam-macam budaya dan lain sebagainya akan bersinergi menjadi suatu pasukan Kristus, menjadi tubuh Kristus yang akhirnya bergerak bersama sampai akhirnya nama Kristus dipuji dan dipermuliakan dan mengembalikan tatanan penciptaan alam semesta manusia ini kembali memuji, memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang harus kami lakukan Tuhan. Oleh sebab itu biar kiranya Tuhan terus beri hikmat kami, Tuhan beri kemampuan kepada kami, Tuhan tuntun kami. Ampuni kalau kami sudah salah jalan, ampuni kalau kami salah sasaran, ampuni kalau kami sudah memakai pikiran kami tidak melibatkan Kristus lebih lagi. Tetapi melalui pendalaman Alkitab ini kami diingatkan lagi supaya kami boleh menjadi alat-alat Tuhan. Akhirnya Tuhan disenangkan apa yang sudah kami lakukan. Tuhan memberkati semua jemaatmu yang mengikuti program ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam nama Allah Roh Kudus yang membuat kita berkobar-kobar dan menyala-nyala menjadi alat Tuhan untuk bermisi bagi kemuliaan namanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.